Shalom saudara yang terkasih, kita tertanam dalam gereja yang mengajarkan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pemberian atau persembahan tersebut bisa berupa ucapan syukur, penyembahan, melayani pekerjaan Tuhan, serta berupa material. Pemberian dalam berupa materi selain persembahan umum terdapat juga persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi suatu bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan lewat gereja tempat kita tertanam. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hal memberi yang terbaik. Matius pasal yang ke-7 ayat 9-11 berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Dalam konteks ini, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah "kamu yang jahat" dengan Bapamu yang di surga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Dalam hal memberi, Bapa Surgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan menentukan standar kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Mari kita simak pembahasan persembahan di dalam Alkitab. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau kurban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci adalah sebuah inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Di dalamnya juga tertulis berbagai jenis korban yang diatur menjadi persembahan. Walaupun jenis kurban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan diberikan tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada 3 kesimpulan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberi yang terbaik. Dalam Perjanjian Baru, kita bisa meneladani apa yang Maria lakukan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1-8. Maria mempersembahkan minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Semua yang Maria lakukan adalah contoh standar yang tinggi dalam memberi, yang dilakukan karena memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, dirinya masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kaum cinta akan uang dan pencuri kas milik Tuhan akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Tidak jarang mereka menyamaratakan semua pendeta atau hamba Tuhan yang mengajarkan tentang memberi persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan pribadi dari jemaat. Sekedar memandang apa yang kasat mata tanpa berupaya mencari tahu berdasarkan fakta. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Kristus dan hubungan kita dengan sesama. Seperti yang digambarkan dari hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama memenuhi hidup kita, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu memberi yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu persembahan yang menjadi sebuah dimensi baru dalam memberi yang terbaik adalah persembahan sulung.
Persembahan sulung adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah maupun nilai persembahan, tapi terlebih dalam hal kemurahan hati dalam memberi. Kita dapat belajar dari teladan jemaat di Makedonia di dalam 2 Korintus 8, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus memberdayakan orang-orang yang seharusnya tidak mampu memberi untuk dapat memberikan melampaui kemampuan mereka. Namun, jangan kita lupakan Roma pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-1 berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Biarlah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, serta didasari atas hubungan pribadi kita dengannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini persembahan kami. Mari yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Menyerah tampaknya mudah, memikul beban yang ada, walaupun terasa sendiri, namun tak sepi. Sadarlah, Dia mengerti semua yang dilalui. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Dia kasih yang menguatkan, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Mari katakan bait ketiga, berserah kepada yang pasti, yang berat ringanlah menjadi. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Yang perlu Tuhan, angkat tangan kita bersama-sama. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu. Tanpamu ku tak bisa melewati segala. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga
Sekali lagi katakan, ku perlu Tuhan, ku perlu. Ini doa kami Tuhan, sungguh kami perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segala. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga Ayo bawa penyembahan kita, sembah Dia. Syakarabata harabaya lalabaya lalaba. Oh ya rabata karabaya lalabaya rababa. Huria lalabata harabaya rabata harabaya syaka. Kasih yang tepat, kasih yang menguatkan, hanya Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Ya Tuhan, hiara lama dahsyat, hiara lama yase. Ini sembah kami, ini sembah kami. We need you. Oh, we need you. Oh, God. Selama hidup kami perlu Tuhan, memimpin setiap langkah. Oh ya Rabbana Syara, Kau Tuhan yang selalu ada, Kau Tuhan yang selalu menyertai, kasih-Mu menguatkan, Kau memampukan. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku. Come on, mari bagi berdiri bersama-sama, dinyatakan dengan iman. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang takkan pernah dalam kesesakan, ada di samping saat badai. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang memegang janji-Mu. Saya mau Bapak Pendeta Sahara Naiko sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Saat badai, ku tahu Engkau selalu serta. Saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Haleluya. Serahkan haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Bagimulah segala hormat, kemuliaan, keagungan, dan kemasyuran. Bagi pribadi yang termulia dan teragung yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja Juru Selamat kami, yang sudah menyelamatkan kami, mengampuni dosa-dosa kami, menjadikan kami mulia dan berharga, serupa dan sempurna seperti Kristus. Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pada pagi siang hari ini Tuhan, sebab Engkaulah pemilik ibadah ini. Kami datang hanya untuk memuji, menyembah, memuliakan, memasyurkan pribadi yang teragung, yang termulia, yang ada di tengah-tengah kami. Itulah Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami ini menjadi korban wangi-wangian yang menyenangkan akan hati Tuhan. Engkau disenangkan dalam pujian penyembahan kami. Engkau disenangkan dalam korban-korban tangan kami yang kami bawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi Engkau layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami akan terima firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman pengajaran yang mengajar mendidik kami agar kami meninggalkan segala jalan-jalan kefasikan, hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika firman-Mu dibentangkan buat kami, lawat dan jamah kami dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Jika ada yang sakit, sembuhkanlah kami. Jika ada hati yang terluka, balutlah dengan kasih Tuhan. Jika ada yang sedang mengalami goncangan ekonomi di area kesehatan, di area keluarga, Tuhan Yesus yang menolong, memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga kami tetap berkemenangan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum hamba menyampaikan firman, hamba rindu Engkau ulurkan tangan-Mu di atas kami. Bolehkah saudara membuka kedua tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulurkan tangan-Mu di atas tangan-tangan yang terbuka ini Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu di atas mereka. Genggam erat tangan kami dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang terbaik Tuhan curahkan buat kami dimanapun kami ada. Ada tiang awan kemuliaan Tuhan menaungi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan saudara. Terimalah firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Selamat siang dan shalom. Sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan untuk 2 sesi ibadah hari ini dapat melayani Bapak dan Ibu dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang saya hormati, Ibu Pendeta Rahel Herawati bersama dengan seluruh staf yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Yonatan Hutagalung yang mendampingi saya 2 sesi. Terima kasih Pak buat kesaksian Bapak yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan. Sama dengan ibadah satu ya, nanti kalau Bapak Ibu udah cool bisa dikupas kembali. Ya, begitu ya Bu Gembala ya? Ya, baik. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-17 ayat 1 Saudara. Silakan Bapak Ibu yang terhormat untuk membuka Alkitabnya. Atau kalau saudara bawa Alkitab digital juga boleh membuka Alkitabnya. Baik, kalau saudara sudah menemukan, saya baca secara cepat ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, sama-sama. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia, saya sendiri. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata sama-sama, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata bersama, berdirilah, jangan takut. Saya sendiri, dan ketika mereka mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka 2, 3.
Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Sampai di situ dulu, nanti ayat sisanya saudara boleh selesaikan di rumah sendiri ya. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, saya percaya saudara sudah berulang-ulang kali membaca ayat ini, bahkan juga mungkin sudah berulang kali dihotbahkan di gereja ini. Saya tidak ulangi lagi cerita-ceritanya ini, kisah-kisah dari awal sampai akhir, tetapi mari kita langsung saja belajar makna rohaninya, biar memberkati kita semuanya. Kita baca ayat 1 pelan-pelan, 2, 3. 6 hari kemudian, Yesus membawa 1 Petrus, 2 Yakobus, dan 3 Yohanes saudaranya, terusan, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Cukup. Saudara, di Israel itu ada 3 gunung yang tinggi. Kalau Bapak Ibu pernah Holy Land Tour, pasti ya kalau tidak ada perang misalnya, pasti dibawa ke Gunung Hermon. Kalau tidak ada perang, tetapi kalau ada perang, biasanya Gunung Hermon itu menjadi pusat daripada tentara orang Israel. Nah, saudara, di sana ada 3 gunung yang tinggi, satu yang bernama Gunung Tabor. Nah, ini yang dinaiki Tuhan Yesus ini. Jadi kalau kita sekarang pergi ke sana itu kita naik mobil Bapak dan Ibu ya kurang lebih 5-7 menit. Gunung Tabor juga disebut dengan Gunung Transfigurasi karena di sana Yesus berubah rupa. Yang kedua disebut Gunung Karmel dan yang ketiga disebut adalah Gunung Hermon atau Mount Hermon. Nah, saudara, Yesus naik ke atas gunung yang bernama Gunung Tabor. Dia membawa 3 orang murid. Ulangi, yang pertama tadi siapa namanya? Petrus. Yang kedua Yakobus dan yang ketiga Yohanes. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan di YouTube, tetapi saya coba ulangi lagi kepada saudara. Kenapa 3 murid ini dibawa? Yesus kan punya 12 murid. Ya, kenapa hanya 3 orang dibawa? Kenapa nggak dibawa 12-12-nya? Kan keren, rame Bapak Ibu. Sama-sama saling jalan, kasih support begitu. Tetapi hanya 3 orang ini yang dibawa oleh Yesus. Tentu ini memiliki makna rohani. Makna rohaninya saya tidak copy paste khotbah orang lain, saya tidak ambil dari ChatGPT, saya tidak ambil dari AI, tapi saya belajar, saya bertanya sama Tuhan lewat pemahaman saya dengan hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan kasih hikmat kepada saya. Yang pertama adalah Petrus. Kalau saudara membaca kitab Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, maka kita punya kesimpulan, kitab Petrus itu bicara tentang pengharapan. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Yakobus dari pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir, pasal yang kelima itu banyak bicara tentang iman. Sebut saja Yakobus 1 ayat yang ke-6 itu bicara tentang iman. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Yohanes, Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes, itu semua bicara tentang kasih. Jadi Petrus mewakili iman, Yakobus mewakili iman, Petrus bicara tentang pengharapan, dan Yohanes bicara tentang apa? Kasih. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, 3 ini harus kita miliki. Saudara harus memiliki iman. Sehebat apapun pergumulanmu, tetaplah beriman kepada Yesus. Sesulit apapun penyakitmu, tetaplah beriman kepada Yesus. Karena iman itu bisa memindahkan gunung. Bapak Ibu pernah pergi ke Mesir. Di Mesir itu ada satu gereja. Kalau orang Indonesia menyebut itu gereja sampah. Kenapa disebut itu gereja sampah, saudara? Jadi konon ceritanya nanti Bapak Ibu bisa searching di Google, ketik aja gereja sampah, nanti saudara akan lihat itu historinya. Jadi ceritanya pada waktu itu saudara, penguasa Mesir, mereka mengultimatum orang Kristen. Penguasa ini ngomong begini, bukankah di Alkitab kalian berkata, kalau kalian berkata kepada gunung ini, maka gunung akan pindah. Saya mau minta semua orang Kristen harus berdoa supaya gunung itu pindah. Kalau gunung itu pindah, maka kekristenan di Mesir diizinkan. Kalau tidak, itu menjadi satu aliran yang terlarang. Saudara, mereka berdoa, mereka berpuasa, memohon belas kasihan Tuhan. Berhari-hari, berminggu-minggu, mereka berpuasa. Tibalah waktu yang ditentukan.
Raja, penguasa berkumpul. Orang-orang Kristen berkumpul. Mereka berdoa supaya gunung itu pindah. Mereka berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu percaya atau tidak? Itu gunung pindah. 5-7 kilometer. Itu pindah. Sampai penguasa katakan cukup. Karena ada gempa bumi yang sangat hebat. Dan sekarang itu gunung itu mereka pahat. Mereka bentuk menjadi sebuah gereja. Gereja paling terbesar di Timur Tengah. Bisa menampung 30.000 manusia. Saya sudah berkali-kali ke sana membawa rombongan jemaat. Dan rombongan orang Kristen yang lain. Itu gunungnya pindah. Berarti kalau kita memiliki iman, tidak ada yang mustahil. Amin. Katakan amin. Miliki iman. Ngomong 2-3. Miliki iman. Sekali lagi. Miliki iman. Pengharapan. Tetaplah berharap. Dan yang ketiga. Kasih. Jangan kendor kasihmu. Jangan luntur kasihmu. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Nyalakan api Pentakosta dalam hati kita. Seperti lagu-lagu kita dulu. Api Pentakosta. Dong. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Dr. Niko menambah api Pentakosta yang ketiga. Supaya Roh Kudus itu bernyala-nyala dalam hidup kita. Ayat 2. Lalu, sama-sama ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Teruskan. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saya mau tanya, Yesus berubah rupa di depan mata siapa? Ketiga murid. Iya toh, ketika dibawa naik ke atas gunung, lalu ketiga murid ini, mata mereka menyaksikan Yesus berubah rupa. Pakaiannya pakaiannya bersinar seperti matahari. Bersinar luar biasa. Aplikasi rohaninya begini. Saudara seringkali Bapak Ibu mendengarkan kesaksian orang toh. Wih hebat loh si tante, sembuh kankernya, sembuh tumornya, wah hebat loh, wah segala macam toh. Banyak seringkali kita mendengarkan kesaksian-kesaksian orang. Saudara dari mimbar ini saya ingin katakan sama saudara, Anda jangan kagum dengan kesaksian orang. Saudara harus mengalami kehebatan Tuhan Yesus itu. Saudara harus mengalami kedahsyatan Tuhan itu. Kita harus mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita hanya sebagai pengagum kesaksian orang lain, gak ada gunanya saudara. Gak ada gunanya. Saudara harus mengalami kedahsyatan Tuhan. Saya kasih kesaksian sedikit. Saudara saya punya penyakit. Namanya glaukoma. Konon kata dokter glaukoma itu karena penyakit turunan dari orang tua. Jadi orang tua mewariskan penyakit glaukoma. Sehingga membuat tekanan mata saya menjadi tinggi. Mata yang kanan ini sudah disuntik yang warna hitam. Yang mata kiri ini saudara, itu dipasang implan, selang. Untuk mengalirkan air mata masuk ke bola mata. Karena kata dokter air mata saya tidak masuk ke biji mata, ke bola mata. Jadi harus dipasang selang. Menjelang sebelum COVID itu saya pasrah. Saya katakan terserah Tuhan lah, kalau Tuhan mau ambil mata silakan. Singkatnya saudara, cuma satu permintaan saya. Tuhan jangan ambil mata saya. Jangan ambil penglihatan saya. Silakan Tuhan berurusan dengan dokter. Tapi yang aku percaya imanku hanya kepada Tuhan Yesus. Saya sembuh Bapak dan Ibu. Lihat tadi kan saya baca Alkitab kan jelas ya. Jelas. Saya mengagumi betapa Tuhan itu hebat. Amin. Saya kasih contoh ya, kasih contoh yang lain. Dari Alkitab saja. Bapak Ibu pernah mendengarkan namanya Bartimeus? Bartimeus itu apa penyakitnya? Buta. Dia buta. Kita sepakat penyakitnya buta. Ketika Yesus pergi ke Yeriko, dia tahu ada Yesus. Dia berteriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengar, lihat saya. Dia buta, tapi dia tidak tuli. Dia pakai telinganya untuk mendengar ada Yesus. Dia buta, tapi tidak bisu. Dia pakai mulutnya, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Memang dia buta, tetapi dia tidak timpang. Dia pakai kakinya,
Dia melangkah, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Makanya Yesus berkata, apa yang kau inginkan? Aku ingin melihat. Baik, jadilah kepadamu seperti itu. Dia melihat. Betul toh? Ya Bapak Ibu tahu kan jarak Yeriko ke Yerusalem itu jauh. Yesus tidak sering-sering ke Yeriko. Tidak sering-sering. Dia lebih banyak ada di daerah utara, di Kapernaum, di Betsaida, di Bethlehem. Dia lebih banyak di sana. Dari utara ini kalau sampai ke Yerusalem, ke Yeriko, itu bisa 2 jam naik bus. Jadi dia tahu ini waktunya Tuhan buat dia. Makanya dipergunakan waktu itu. Dia buta tapi tidak tuli. Dia buta tapi tidak bisu. Dia buta tapi dia tidak timpang. Dia berjalan, dia mendekati Yesus. Akhirnya sembuh. Makanya Bapak dan Ibu yang terhormat, saudara harus mengalami kedahsyatan Tuhan itu. Catat baik itu. Saya tidak sering-sering khotbah di gereja ini. Tahun ini hanya 1 kali, Ibu Gembala. Tapi saya mau kunjungan saya hari ini, semua Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Setuju? Ayo dong, mantap dong. Setuju toh? Setuju. Ya, saudara harus mengalami kedahsyatan Tuhan itu. Di depan mata para murid, Yesus berubah rupa. Wow, amazing sekali, luar biasa. Mereka menggangumi kehebatan Tuhan itu. Jadi mereka menyaksikan. Sekali lagi sebelum saya pindah topik, saudara harus mengagumi kehebatan Tuhan. Jangan latah dengan kesaksian orang lain. Hebat loh si tante ya, cuma pegawai negeri gaji UMR tapi bisa punya rumah. Hebat loh si bapak ya, anak 5-5-nya jadi, ada yang dokter, ada yang sarjana hukum, ada yang ini, dapat anak mantu yang baik. Jangan kagumi, saudara sendiri anakmu harus jadi. Setuju? Punya 4 anak, 4-4-nya jadi. Punya 3 anak, 3-3-nya harus jadi. Ibu-ibu yang terhormat, saya mau tanya, dapat anak mantu yang baik itu berkat enggak? Jangan datar ngomong yang mantap. Ibu-ibu yang terhormat, dapat anak mantu yang baik itu berkat enggak? Berkat. Makanya kita harus mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Wow, saya ngomong begini jadi berkat apalagi dengan saudara ya. Puji Tuhan. Ayat 3, maka nampak kepada mereka sama-sama Musa dan Elia. Ngapain saudara? Sedang berbicara dengan Yesus. Nah tadi pagi saya katakan kenapa Musa? Kenapa Elia? Saudara tahu Musa adalah orang yang pertama yang terima firman Tuhan. Dialah yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa adalah orang yang pertama menerima 10 hukum Taurat. Orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, Tuhan Yesus, dari 10 hukum Taurat ini, mana yang paling penting? Apa kata Tuhan Yesus sama-sama? Kasihilah Tuhan Allahmu, teruskan, dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang sama dengan itu adalah sama-sama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Musa adalah orang yang pertama terima firman. Maka saya beri nama, ini adalah menunjukkan kita harus penuh dengan firman. Anak Tuhan, orang percaya harus penuh dengan firman. Perkatakan firman, percakapkan firman. Hari ini teknologi bagus, baik sekali. Ya, saudara bisa dengarkan Alkitab dalam bentuk audio. Betul ya? Kalau saudara misalnya kendala di mata karena sudah punya umur, ya, bisa dengar firman Tuhan lewat audio. Bapak-bapak yang terhormat lagi bawa mobil bisa nggak dengarkan? Bisa, tinggal ketik tek saja dengarkan. Orang lain yang bacain sama saudara. Engkau hanya butuh hati dan butuh telinga. Apa alasan kita lagi untuk tidak baca Alkitab? Semua disediakan Bapak dan Ibu. Jadi kalau saudara belum selesai baca Alkitab, keterlaluan. Betul? Saya sudah 17 kali selesai baca Alkitab. Bapak Ibu baca ya, harus penuh dengan firman. Penuh dengan firman, perkatakan firman, ucapkan firman. Mazmur 1 mengatakan apa? Berbahagialah mereka yang merenungkan firman itu terus siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Jadi kunci kita berhasil. Kenapa Elia? Elia adalah orang yang penuh dengan apa? Roh Kudus. Dalam kitab Yakobus pasal 5, Elia berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan tidak turun. Berapa lama? 3 tahun, 6 bulan. Lalu dia berdoa lagi supaya hujan turun. Hujan pun turun. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, dia ngomong kepada Raja Ahab. Dia bilang begini, ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Sesungguhnya tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan pada tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Dia ngomong sama Raja, Raja Ahab. Ya, Bapak Ibu tahu namanya Raja kan? Raja itu dia suka-suka dia. Dia hanya kedipkan mata, leher bisa putus. Dia hanya kedipkan mata, dengkul kita bisa putus. Terseok-seok sama dia. Namanya Raja. Dia punya segala-galanya. Elia ngomong sama Raja, tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun, kecuali, saya pakai bahasa sini, kalau gua ngomong, lu mau apa? Ente mau apa? Hujan tidak akan turun, kecuali kalau gua ngomong, ngana mau apa? Sampean mau apa? Berarti saya mau tanya, yang lebih hebat siapa? Raja Ahabnya atau Elia? Elia. Makanya kalau kita punya Roh Kudus, ya, kita punya otoritas. Makanya kehebatan orang Kristen itu adalah di Roh Kudus itu. Saya menyimpang sedikit ya, saya menyimpang sedikit. Saudara, kemarin waktu Natal Nasional, RI 1 kita, Bapak RI ngomong begini, ya, kita disebut dengan panggilan apa? Nasrani. Kita bukan Nasrani ya, kita bukan Nasrani, kita orang Kristen. Nasrani itu adalah mazhab, aliran. Seperti Yahudi, Farisi, Esei, Herodian. Nah itu namanya aliran. Mazhab, kita bukan aliran. Kita disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Berarti Kristen itu adalah pengikut Kristus yang diurapi. Jadi kalau orang katakan saudara orang Nasrani bilang, sorry saya bukan orang Nasrani. Saya Kristen. Paham? Oh, oke, baik kembali. Nah saudara, lalu jadi Elia melambangkan apa tadi? Penuh dengan Roh Kudus. Ulangi. Jadi Petrus bicara tentang apa? Yakobus bicara tentang apa? Iman. Petrus bicara tentang apa? Pengharapan. Yohanes bicara tentang apa? Kasih. Musa bicara tentang apa? Penuh dengan firman. Lalu Elia bicara tentang apa? Penuh dengan Roh Kudus. Jadi iman, pengharapan, kasih, penuh firman, penuh Roh Kudus. Saya berani ngomong dalam nama Tuhan Yesus lewat mimbar ini. Kalau Bapak Ibu penuh dengan 5 hal ini, hidupmu hebat. Keturunanmu hebat. Anak-anakmu hebat. Apa saja kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Makanya kita harus penuh dengan itu. Puji Tuhan. Lalu apa respon para murid? Lihat ayat selanjutnya. Apa respon para murid Bapak dan Ibu yang terhormat? Kita lihat ayat yang ke-3. Sorry, bukannya 3. Ayat 4, sama-sama 2-3. Kata Petrus kepada Yesus, sama-sama, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, itu tempatnya di mana? Di mall kah? Di hotel bintang 5 kah? Dia sedang pegang handphone yang terbaru 1 tera kah? Tidak. Tapi posisinya di mana? Di gunung. Coba di gunung ada apa? Pasti ada binatang buas. Minimal ada ular. Ada kalajengking. Ada apa lagi? Itu situasi yang menakutkan. Tetapi justru di sanalah Petrus dan yang lain mereka bahagia. Berarti bahagia itu tidak ditentukan oleh harta. Jangan kejar harta, walau itu penting. Berarti bahagia itu tidak ditentukan oleh istri yang cantik. Karena untuk cantik itu butuh biaya yang banyak. Butuh doi yang banyak. Berarti kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh suami yang tampan rupawan. Karena hati akan berawas-awas. Di manakah suamiku? Jangan-jangan ada yang lirik dengan dia.
Kebahagiaan tidak ditentukan oleh rumah yang mewah. Tapi kebahagiaan ditentukan kalau engkau punya 5 ini. Kau tenang, walaupun suamimu tampan rupawan, dia punya 5 hal ini, engkau tenang di rumah. Kau tenang punya istri yang cantik menawan, kalau engkau punya 5 ini dia tidak akan berbuat dosa. Keren toh? Keren gak? Iya, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Wih, dia bahagia loh saudara. Nah sekarang saya mau balik. Saudara bahagia enggak? Dalam terjemahan bahasa Inggris itu memakai kata diberkatilah. Blessed him, diberkati. Kalau kita penuh dengan firman, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Wow, saya ngomong begini diberkati oleh Tuhan, apalagi dengan saudara ya. Puji Tuhan. Lalu berikut mari kita belajar sama-sama karena saya harus berdasarkan Alkitab. Lalu ayat 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. Teruskan. Sedang apa saudara? Sedang berbicara dengan Yesus. Kira-kira menurut Bapak Ibu ya, apa yang mereka percakapkan ya? Ya, apa yang mereka ngomong-ngomongin ya? 3 orang ini lagi ngobrol nih, dia lagi bicara. Ya, kira-kira mereka ngomong apa ya? Coba buka yuk ayatnya. Lukas pasal yang ke-9 ayat 31. Baik, bantu multimedia saya. Lukas 9 ayat 31. Boleh sama-sama 2-3? Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ini posisi gunung ada di Israel Utara. Yerusalem itu posisinya ada di Israel Selatan. Jaraknya cukup jauh. Yesus harus disalib di Yerusalem. Tepatnya di Bukit Golgota. Dia nggak boleh disalib di tempat yang lain. Tepatnya di situ. Nah, para murid, Elia dan Musa ini, mereka ngomong begini. Saya terjemahkan dalam bahasa saya, di Alkitab memang tidak ada, tetapi kurang lebih. Yesus, ini kehendak Bapa untuk engkau. Engkau harus disalib. Misimu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Engkau lahir di kandang domba yang hina. Mengambil rupa menjadi seorang manusia. Tujuanmu cuma satu, untuk menyelamatkan manusia. Karena hanya lewat saliblah ada pengampunan. Di atas kayu salib terjadi barter antara manusia dengan engkau. Di atas kayu salib darahmu tercurah. Itulah untuk mengampuni, menyucikan, bahkan menyembuhkan manusia. Kami tahu itu bukan pekerjaan mudah. Engkau akan berhadapan dengan tentara Roma. Berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sangat bengis sekali. Pergilah, hadapilah itu. Ini rencana Tuhan buat engkau. Saya percaya ketika Yesus mulai diproses, disalib, dicambuk, dipukul. Bapak Ibu coba, saya ajak saudara untuk memvisualisasikan. Kira-kira suasana sorga bagaimana? Saya percaya para malaikat-malaikat di sorga, mereka akan menyembah Bapa dan berkata, Bapa beri kekuatan, kasih kekuatan kepada Yesus. Karena kalau enggak menurut saudara, bisa enggak Yesus menyangkal diri? Bisa enggak dia meninggalkan? Bisa saja karena dihajar, cambuk begitu dahsyat. Tapi saya percaya ketika dihajar, dicambuk, Bapa memberikan dia kekuatan. Bapa mengcovering dia dengan kekuatan. Sehingga dia bisa menyelesaikan sampai di atas kayu salib. Nah maksudnya apa? Kita ini kan berjemaat seperti ini. Iya toh Bapak Ibu kan? Kita dari berbagai kelompok usia, kelompok umur, kelompok suku ya. Katanya GBI itu adalah Indonesia Mini. Semua suku ada di situ. Kita terikat dengan firman Tuhan. Kita terikat dengan Roh Kudus. Nah yang mengikat kita seperti ini harus saling menjaga, saling menopang. Ibu Rahel di sini adalah keluarga toh? Ya keluarga kan? Nah ini kita keluarga, sama-sama keluarga kita ini. Jadi sama-sama keluarga harus berikan support, berikan dorongan satu dengan lain. Sama-sama jemaat harus saling menguatkan. Jadi kalau misalnya ada tersinggung, bukan berarti lalu kita pindah gereja. Jangan. Tadi pagi saya katakan, saudara pindah gereja itu hak saudara. Boleh mau 100 kali, tetapi karaktermu tidak bertumbuh. Tuhan lebih peduli mengubah karakter saudara daripada memberkati. Banyak orang supaya pengen diberkati, tapi karakternya nggak berubah. Ya, ulangi. Tuhan lebih peduli karaktermu berubah daripada memberkati kita.
Oleh karena itu seperti Musa, Elia, mereka bicara dengan Yesus. Tuhan, Yesus pergilah, relakan dirimu disalib. Jangan menghindar, jangan melarikan diri. Makanya Yesus mau disalib. Nah spirit seperti ini harus kita miliki. Saling support. Katakan saling support. Saling memberkati, 2, 3. Saling memberkati, amin. Amin. Puji Tuhan. Sedikit lagi saudara. Ayat yang kelima. Sama-sama, ayo baca yang keras. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan. Dan dari dalam awan terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan dan dengarkanlah dia. Saudara, ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba turunlah awan. Ini awan bukan awan H2O yang seringkali Bapak Ibu lihat. Kalau naik pesawat di atas ketinggian 30.000 kaki, 40.000 kaki, lihat ke bawah, ada awan bagus sekali. Bukan awan seperti itu. Ini awan kemuliaan Tuhan. Ingat Tuhan Yesus ketika naik ke surga di atas gunung, di atas bukit Zaitun, dia naik dengan awan kemuliaan Tuhan. Ya, ingat bangsa Israel, mereka luput dari kejaran tentara Firaun oleh karena ada awan yang menutupi. Sehingga membuat tentara orang Mesir mengalami kegelapan dan mereka bisa melewati Laut Kulsum. Ini awan kemuliaan Tuhan. Saudara, awan kemuliaan Tuhan itu kita butuhkan. Supaya hidup saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jangan rindukan hal yang lain. Kecuali hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan dari dalam awan itu ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Bapak Ibu, ini pertama sekali kalimat muncul di mana? Ketika Yesus dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, kalimat ini muncul, langit terbuka dan roh Allah turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Dan dari awan itu ada suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan dan dengarkanlah dia. Wow, luar biasa. Saudara, yang berikut. Lalu yang kedua, apa respon para murid? Ayat 6, tadi kan pertama kan mereka katakan bahagia. Nah respon yang kedua, mendengar itu sama-sama, tersungkurlah para muridnya dan mereka sangat ketakutan. Ini ketakutan di sini adalah ketakutan rasa hormat. Bukan rasa takut, ada ular. Enggak. Ada ini, enggak. Tapi ada rasa hormat. Mendengar itu mereka tersungkur, ada rasa hormatnya. Orang yang penuh dengan firman, Roh Kudus, iman dan kasih, selalu ada rasa hormatnya dengan Tuhan. Dia menghormati Tuhan lewat perilaku. Dia menghormati Tuhan lewat perbuatannya. Dia menghormati Tuhan lewat hidupnya. Hormati Tuhan dalam segala perkataan kita. Amin. Baik, saya tutup dengan satu kisah. Karena saya dikasih waktu 25 menit. Bapak Ibu tahu namanya lagu Ku Berbahagia? Ku berbahagia, yakin teguh. Oke, nanti kita nyanyi itu lagu dalam bentuk reggae ya. Mana pemain musik? Ya siapin ya, dalam bentuk reggae ya. Biar dingin-dingin sedikit, ya bagu goyang sedikit. Oke, nah Bapak Ibu tahukah siapa pencipta lagu Ku Berbahagia ini? Ada satu anak gadis yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby, dia terlahir dalam keadaan buta. Apakah dia meratapi dirinya? Apakah dia menyalahkan Tuhan? Apakah dia menyalahkan orang tuanya? Tidak, saudara. Fanny Crosby dalam suasana kebutaan justru banyak melahirkan lagu-lagu. Buku pujian, ya sebut saja Yesus dengar doaku, itu lagunya dia. Mampirlah dalam doaku adalah karya daripada Fanny Crosby. Tetapi bukan lagu-lagu itu yang mau saya katakan kepada saudara. Yang mau saya bilang begini, Fanny Crosby walaupun dia lahir dalam keadaan buta, dia tidak meratapi dirinya. Sama seperti Bartimeus yang tadi. Bartimeus lahir dalam keadaan buta, dia tidak meratapi dirinya. Tetapi justru sebaliknya, dalam keadaan buta itu, Fanny Crosby dia mengucap syukur. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam hidup dia. Dia tahu bahwa Tuhan punya agenda buat dia.
Itu sebabnya karena dia selalu mengucap syukur, Tuhan melengkapi dia dengan talenta yang hebat. Dan lagu-lagunya itu memberkati jutaan umat manusia. Bapak Ibu yang terhormat, kita semuanya punya kekurangan, punya kelemahan. Jangan jadikan kelemahan itu menjadi alasan saudara untuk saudara tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap kita punya hal yang membuat kita terbatas. Tapi percayalah di sisi yang lain kita punya kelebihan. Tadi Bartimeus dia punya kelemahan. Di mana kelemahannya? Di mata. Tapi Tuhan kasih kelebihan di telinga, di mulut, di kakinya. Karena dia punya kelebihan itu, akhirnya Tuhan sempurnakan. Fanny Crosby, dia punya kelemahan. Dia buta, tetapi dia tahu bahwa kebutaan itulah yang membuat dia mengucap syukur sehingga diberkati Tuhan. Ibu-ibu yang terhormat, jangan cari suami yang sempurna. Ya, nah sekarang saya balik. Istri-istri, jangan cari suami yang sempurna. Banyak pria mencari wanita yang cantik dan meninggalkan wanita yang baik. Jangan cari yang sempurna, cari yang terbaik. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 35 menit saya bicara buat Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyi lagu yang tadi ya. Oke, ku berbahagia. Diberkati Tuhan. Coba yang diberkati, lihat kanan kirimu. Haleluya, lihat saja. Kasih senyum yang terbaik. Kasih senyum yang terbaik. Walau gigi gak rata gak apa-apa. Gak jadi soal, yang penting senyum sudah. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, irama reggae ya, irama reggae. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman kita, para pemain musik, haleluya. Ayo. Ku berbahagia. Sebentar. Kasih musik duluan supaya keren. Jangan ambil haknya orang. Iya, tepuk tangan saudara. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru, roh aku bernyanyi, bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Saudara, saya tidak sering-sering khotbah di gereja ini ya. Jarang-jarang, paling 1 kali 1 tahun. Tapi saya ingin memastikan saudara semua diberkati oleh Tuhan. Saya seorang gembala sidang sama dengan ibu. Kerinduan seorang gembala sidang cuma satu. Jemaat yang digembalakan diberkati. Anggaplah saya gembala saudara hari ini saja. Saya rindu saudara diberkati oleh Tuhan. Iya toh? Ya, begitu Pak ya. Saya rindu saudara diberkati Tuhan. Nyanyi lagu ini dengan penuh pengertian. Ekspresikan dengan cara saudara. Bagoyang dikit, gak jadi soal. Maju dikit, maju mundur, gak jadi soal. Yang penting, engkau berbahagia di mata Tuhan. Singing again. Ayo. Ayo, tepuk tangan.
Nyanyi semua. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Roh aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Nada pelan, nada pelan. Aku bernyanyi. Hands up please, angkat tangan saudara. Bahagia memuji Yesus selamanya. Mari bagi suara, ayo. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Sekali lagi sambil bagi suara, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus lagi sekali memuji Yesus, memuji Yesus Ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari mengucap syukur buat kebaikan. Mari bersyukur. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. 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 Oh
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau sayang dengan kami, Engkau mengasihi kami, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sayangi kami, Kau domba-dombamu, sayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pulanglah penuhlah dengan iman, penuhlah dengan iman, pengharapan dan kasih, penuhlah dengan Roh Kudus, dan penuhlah dengan firman Tuhan. Walau engkau dikelilingi oleh banyak persoalan, banyak masalah yang tidak ada henti-hentinya, hidupmu tetap bahagia, hidupmu tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan mengejar yang sempurna di muka bumi ini. Tuhan melengkapi kekurangan kita dengan hal yang sempurna, yang terbaik daripada Tuhan. Berkaryalah dengan Tuhan. Maksimalkanlah setiap potensimu. Pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Masalah berkat bukan urusan kita. Masalah sukses bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat firman yang sudah kami dengar. Bantu kami Roh Kudus agar kami tetap kuat, agar kami tetap kokoh dalam iman, pengharapan dan kasih. Agar kami dimampukan tetap penuh dengan firman dan kuasa Roh Kudus. Di tengah-tengah dunia yang tiada henti-hentinya ini mengalami berbagai banyak pergumulan persoalan. Namun kami adalah biji matamu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang memiliki hak privilege di mata Tuhan. Orang-orang yang telah diselamatkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih umat makan pulang ke tengah-tengah keluarga mereka. Pagari, jagai, lindungi keluar masuk kami. Bahkan keturunan kami, pernikahan kami diberkati oleh Tuhan. Dimanapun anak-anak kami berada, ada pagar pelindungan Tuhan buat kami semua. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat ini Tuhan, buat mereka berhasil. Tidak ada yang miskin di antara kami. Tidak ada yang minta-minta di antara kami. Tidak ada yang gali lubang, tutup lubang di antara kami. Tidak ada yang pinjam sana, pinjam sini Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan. Semua kami ditolong oleh Tuhan. Semua kami dibela oleh Bapa. Karena kami mempertaruhkan hidup kami hanya di dalam genggaman tangan-Mu. Dan sekarang Bapa dan Ibu, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Sebelum kita terima berkat, kita ucapkan doa Bapa kami, 2, 3. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati saudara. Para saleh-saleh Kristus, sekarang pulanglah, terima dan bawalah berkat yang besar yang bersumber dari Allah Bapa dalam surga, persekutuan yang manis dalam kuat kuasa Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semua mulai siang ini sampai Maranatha. Kristus akan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama-sama berkata, amin. Bapak Ibu Saudara bisa mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini.